Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Sanusi, dirigasi dari kelas 2 SMK Reguler. Di sini saya akan mempresentasikan mapel ekonomi dari guru kami Bina dengan judul WTO. Kalian tahu apa WTO itu? WTO itu dilihat dari latar belakang WTO adalah globalisasi akan memberikan dampak berupa perubahan pada pasar internasional. Salah satunya adalah liberalisasi perdagangan yang dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Hal ini menjadi peluang bagi negara berkembang seperti Indonesia yang memang mengharuskan untuk memproteksi liberalisasi perdagangan dunia tersebut untuk menjaga kelangsungan produksi lokal sebagai implikasi keikut serta Indonesia di dalam organisasi GATT atau WTO. WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam melakukan kegiatan perkembangan liberalisasi tidak berjalan dengan mulus. Pengambilan keputusan di WTO umumnya dilakukan berdasarkan konsensus oleh seluruh negara anggota. Kesepakatan yang diambil harus setuju oleh setiap negara anggota dalam kurun single undertaking. Kalau ada satu aja negara yang tidak setuju, maka kesepakatan tidak dapat diambil. Tujuan dan fungsi WTO dalam pembukaan yang dapat pada Marrakesh Agreement yang berisi peraturan WTO, semua pihak yang ada pada perjanjian tersebut sepakat tujuh untuk ingin dicapai melalui sistem perdagangan multilateral untuk 1. Meningkatkan standar hidup, 2. Menjamin terciptanya lapangan kerja, 3. Meningkatnya produk dan perdagangan serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Sedangkan yang menjadi fungsi utama dari WTO adalah berbagai forum bagi para anggota untuk melakukan perundingan perdagangan serta mengimplementasikan semua hasil perundingan dan peraturan-peraturan perdagangan internasional. Selain itu, fungsi WTO diantaranya adalah 1. Mengatur perjanjian antara negara dalam perdagangan, 2. Mendorong arus perdagangan antara negara dengan mengarungi dan menghapus bagian hambaran yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. 3. Memfasilitasi perunding dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. 4. Untuk menyelesaikan sengketa meningkatkan hubungan dengan sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. 5. Menyelesaikan sengketa dagang, dan 6. Sebagai forum negosiasi perdagangan. 7. Memonitor kebijakan perdagangan satu negara. 8. Memberikan bantu kepada negara-negara berkembang. Pengertian perdagangan internasional dan World Trade Organization WTO. Perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli antara satu negara dengan negara yang berbeda. Kegiatan tersebut menjadi salah satu di antara sektor yang mampu meningkatkan perekonomian suatu negara. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan atau pemerintahan di dalam suatu negara tertentu. Menurut Wahono, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara berbeda pihak yang melihatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. World Trade Organization WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Pendirian WTO berawal dari negosiasi yang dikenal dengan Uruguay 1986 sampai 1994 serta perundingan sebelumnya di bawah General Agreement on Trade and Trade atau GATT.
manfaat kelebihan negara Indonesia bergabung dengan World Trade Organization atau yang disebut dengan WTO, yaitu 1. Mendorong terciptanya perdamaian. 2. Persenjataan antar negara dalam perdagangan dan ditangani secara konstruktif. 3. Mempermudah perdagangan antara negara. 4. Mendorongnya pengurangan tarif dan hambatan tarif. 5. Memberikan banyak pilihan produk pada konsumen internasional. 6. Mendorong pertumbuhnya ekonomi. 7. Mendorong perdagangan internasional menjadi lebih aman dan efisien. 8. Mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Dampak positif bergabungnya Indonesia dengan organisasi WTO ini adalah 1. Mendapatkan perlindungan dalam kegiatan perdagangan internasional. 2. Diuntungkan dengan adanya program masyarakat meluasnya bangsa pasar bagi komoditas-komoditas ekspor Indonesia. Kekurangan negara Indonesia bergabung dengan World Trade Organization ini yang disebut dengan WTO adalah manfaat-manfaatnya terlebih dihamparkan di atas baru seluruhnya dapat dirasakan oleh Indonesia karena beberapa hal sehingga menjadi kekurangan yang berbeda dari berbangsa dengan WTO antara lain. 1. Kewajiban standarisasi internasional. 2. Persaingan ketat. 3. Diskriminasi terhadap negara berkembang. Dampak negatif bergabungnya Indonesia dengan WTO ini: 1. Industri Indonesia kalah bersaing dengan industri negara maju dalam konteks perdagangan internasional. 2. Munculnya ketergantungan terhadap produk-produk negara maju. 3. Munculnya persaingan perdagangan yang sangat ketat dan cenderung merugikan Indonesia. Adapun fungsi utama dari WTO adalah untuk memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antar anggota dalam implementasi perjanjian dan berbagai institut hukum terhadap yang terdapat di dalam teknik persetujuan WTO. 2. Memberikan suatu forum tetap guna melakukan pendampingan di antara 6 anggota mencangkup isu-isu yang terdapat maupun belum terdapat dalam persetujuan WTO. Kesimpulannya adalah dari pembahasan di atas itulah sehingga sang penulis dapat menunjukkan kesimpulannya adalah dalam menghadapi kekurangan-kekurangan yang tidak dipaparkan di atas, Indonesia harus berupaya keras supaya dapat memperbaiki industri nasionalnya sehingga maupun bersaing di dalam pasar internasional. Selain itu, rasa cinta terhadap produk dalam negeri perlu ditingkatkan supaya produk domestik dalam negara dapat menguasai pasar nasional dan menekan jumlah produk impor di Indonesia. Saran dari kami, kita harus bergabung dengan organisasi WTO karena organisasi WTO ini dapat mendorong pendapat negara Indonesia dan juga dapat menjaga hubungan dengan negara lain dengan baik. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.